Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di Drakur Nuna. Nuna doakan teman-teman selalu sehat ya. Setelah episode 1 kemarin ditutup dengan hal mengejutkan di mana Inju mendapatkan uang 2 miliar cash dalam satu tas besar. Cerita pun berlanjut. Kemudian keesokan harinya, Inju membuat sarapan untuk adiknya. Walaupun ia sangat kesal setiap melihat kimchi yang ditinggalkan oleh ibunya, namun hari itu menu pasta kimchi buatannya terasa sangat enak. Pagi itu In Kyung memberitahu tentang skorsing yang ia terima, karena ketergantungannya kepada alkohol telah diketahui oleh perusahaannya. Selama ini In Kyung menyembunyikan bahwa ia sedang ketergantungan alkohol, karena ia sendiri takut jika ia menjadi pecandu alkohol seperti ayah mereka dahulu. Injo sangat sedih kenapa In Kyung berpikiran bahwa ia akan menjadi seperti ayah mereka. Injo pun berjanji akan membantu In Kyung untuk bisa sembuh dari ketergantungan alkoholnya. 내가 너 알코올 중독 되도록 놔둘 것 같아? 너 아빠 안 닮았어. Ketiga saudari ini memiliki trauma tentang sosok kedua orang tuanya, dan mereka ingin bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya. Kemudian di tempat berbeda, In Hye sedang melukis sosok Hyerin. Keterampilan In Hye adalah satu-satunya kebanggaan yang ia miliki, dan ia sangat senang ketika orang lain bisa menghargai hasil karyanya. In Hye sangat menginginkan memiliki struktur hidung bangsawan seperti milik Hyorin yang sama indahnya seperti milik ibu Hyerin. Hyerin sendiri sangat mengagumi ibunya yang memang keturunan bangsawan, dan ia telah melakukan operasi plastik agar memiliki hidung bangsawan seperti milik ibunya. Nah, dari sinilah In Hye juga ingin melakukan operasi plastik seperti yang dilakukan oleh Hyerin. 니네 엄마 아빠가 귀족이니까 네 그림 진짜 좋아. 9억 7,500, 19억 8천. Kemudian di tempat berbeda, Injo terlihat memindahkan semua uangnya di dalam box kimchi. Ia sendiri masih bingung dan ragu apakah ia memang boleh menggunakan uang tersebut. Kemudian untuk melepaskan penatnya, malam itu Injo memborong banyak es krim Magnum untuk ia bawa pulang. Es krim itu memang obat terbaik saat banyak pikiran. Saat itu Injo mulai berpikir apa yang membuat Hwayung bunuh diri setelah mendapatkan uang sebegitu banyak. Kemudian terbesitlah dalam pikiran Injo bahwa mungkin saja Hwayung tidak bunuh diri. 절대 자살하지 않았을 거라는 거. 아니라는 건가? 원래 낮부터 술 마시는 거 아니니? Kemudian di tempat berbeda, In Kyung menikmati tugasnya untuk menemani neneknya makan sebagai ganti uang yang ia pinjam tempo hari. Saat itu mereka masih membahas tentang skorsing yang diterima oleh In Kyung, dan nenek In Kyung menyuruhnya untuk berhenti menjadi reporter dan lebih baik In Kyung membantunya untuk mengurus saham miliknya. Rupanya sejak kecil saat In Kyung tinggal dengan neneknya, ia telah diajarkan untuk bermain saham, dan bahkan In Kyung sukses untuk mendapatkan jutaan won dari trading. Namun karena sifat dasar In Kyung yang selalu menomorsatukan kejujuran, ia pun menolak menerima uang dari hasil tradingnya. 네 이름으로 된 통장에 든 네 돈인데 2살 어린애한테 주식 사고 파는 법도 1년간 7천으로 불린 것도 너였어. 제가 무슨 일 해드리면 되나요? Kemudian di tempat berbeda, Injo menerima tawaran untuk membantu menyelidiki aliran dana Hwayung. Direktur Shin merasa sosok Injo sangat mirip dengan Hwayung dahulu. Direktur Shin ini memiliki keahlian dalam dunia persepatuan, dan hal tersebut membuatnya bisa mengetahui kepribadian seseorang dari sepatu yang mereka kenakan. 면서도 불안해. 도무지 신발을 믿을 수가 없으니까. 우리가 주는 돈으로 괜찮은 구두를 사. 안녕하세요. OBN 오인경 기자입니다. Kemudian In Kyung terlihat menelpon seorang pria yang menjadi keluarga nasabah bank yang telah melakukan bunuh diri.
In Kyung ingin mendapatkan beberapa informasi. Namun pria tersebut langsung mematikan telepon In Kyung. 오인경, Kemudian seorang pria tampan yang menjadi tetangga In Kyung sejak kecil, ia pun menyapa dengan manis dan kemudian mengajak In Kyung untuk makan bersama. Jung Ho sendiri sejak kecil telah menjadi teman In Kyung karena mereka sama-sama dirawat oleh kakek dan nenek mereka masing-masing. Jung Ho sebenarnya memiliki pekerjaan dan belajar di luar negeri. Namun kini ia memilih untuk menjaga kakeknya di Korea. 아침마다 할머니한테 주식이랑 선물 시세 꼭 돈이 흘러가는 것 같아요. 너 진짜 특이했었다. 죄송합니다. 그땐 박재상이 Kemudian In Kyung tiba-tiba mendapatkan telepon dari pria yang ia hubungi tadi. Dan ia meminta untuk bertemu sore ini dengan In Kyung. Pria tersebut sepertinya sedang takut dengan sesuatu yang berhubungan dengan kematian kakaknya. Sehingga ia memilih untuk menghubungi In Kyung melalui telepon umum. 소래 수산시장 경매장 시 7기둥으로 와요. 부모님께 아무것도 건드리지 말아달라 부탁했어요. Kemudian Injo memulai pekerjaannya. Injo ditemani Doil untuk mencari bukti-bukti atau hal-hal lainnya tentang penggelapan dana yang telah dilakukan oleh Hwayung. 바퀴벌레요. 바닥엔 바퀴벌레가 굴러다니고. Awalnya Injo sedikit takut ada di apartemen Hwayung karena ialah yang menemukan Hwayung tergantung di dalam lemari kamarnya. Namun ia menghilangkan semua traumanya itu karena ia yakin ia harus mengungkapkan penyebab kematian Hwayung. 어떻게든 알아낼게. 123만. Injo mulai menghitung semua barang-barang branded yang telah dibeli oleh Hwayung. Mental miskin yang dimiliki oleh Injo membuatnya terkejut setiap melihat harga barang-barang mewah tersebut. 계산을 하고 또 했는데 구멍이 보이면 Injo kemudian mencari sesuatu di HP milik Hwayung dan ia menemukan akun Instagram Hwayung. Namun Hwayung menggunakan nama yang berbeda di akun tersebut. Dan penampilan Hwayung sendiri sangat berbeda karena terlihat seperti artis bangsawan. 언니는 싱가포르에 살고 있고 언니는 누구야? 2억 6천어치 정도 돼요. Kemudian Direktur Shin datang untuk memeriksa pekerjaan Injo. Direktur Shin tampak kesal karena jumlah barang-barang yang telah dijumlahkan tidak seberapa bila dibandingkan dengan total 70 miliar yang telah Hwayung ambil. Namun temuan akun Instagram Hwayung membuat Direktur Shin sedikit menemukan titik terang bahwa Hwayung kemungkinan menyimpan uang tersebut di luar negeri. 진 팀장 살던 곳 찾아내면 부터 싱가포르에 살고 있었는지도 모르겠어요. Direktur Shin mencoba untuk memprovokasi Injo. Ia menyindir Injo dengan mengatakan kemiskinan yang Injo miliki mungkin membuatnya memiliki sifat yang sama seperti Hwayung. Dan Injo pasti menginginkan barang-barang yang dimiliki oleh Hwayung. Saat itu Injo merasa tertekan namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. 인주 씨는 어떤 사람이야? Hingga kemudian Direktur Shin melihat anggrek biru di kamar Hwayung. Dan seketika ia pun lari karena ketakutan. 저 언제부터 있었어? 원래부터 수산시장 가고 싶었어. Kemudian malam harinya, In Kyung diantar oleh Jun Ho untuk bertemu dengan pria yang menelponnya tadi. Namun sesampainya di lokasi yang mereka janjikan, pria tersebut tidak datang. In Kyung mencoba untuk menghubunginya namun tidak ada jawaban sama sekali. In Kyung kemudian teringat dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam perjalanannya tadi. Kemudian In Kyung pergi memeriksa kecelakaan tersebut. Dan benar saja, pria itulah yang ada di lokasi kecelakaan. Dan di dekat mobil yang mengalami kecelakaan tersebut, Jung Ho menemukan anggrek biru yang sama persis seperti yang ada di rumah Hwayung.
Kemudian di tempat berbeda, Injo mencoba untuk mencari tahu siapa yang membeli sepatu mewah limited edition yang diberikan Hwayung kepadanya. Injo berpura-pura sebagai pemilik sepatu tersebut yang lupa siapa yang memberinya hadiah sepatu itu. Dan disinilah Injo mengetahui bahwa Direktur Shin lah yang membeli sepatu tersebut. 누군가 함께한 사진이 있었어요. Malam itu Injo dan Do-il mencoba memecahkan teka-teki tentang Hwayung. Injo memberitahu Do-il bahwa Direktur Shin lah yang memberi sepatu limited edition kepada Hwayung. Kemudian foto hari ulang tahun Hwayung. Saat itu sepertinya Hwayung tidak pergi ke restoran seorang diri, karena ada foto seseorang yang tertangkap pantulan piring makanan. Injo menduga Direktur Shin lah orang yang dibalik kematian Hwayung. Terlepas dari posisi Hwayung yang selama ini menjadi asisten Direktur Shin dalam penggelapan dana ilegal perusahaan, namun mungkin saja terjadi hal di luar kendali sehingga mereka berdua terlibat dalam pertengkaran. Dan akhirnya Hwayung pun sangat tertekan. 언니가 진짜 억울하게 죽은 거면 내가 밝혀내야지. 꼭. 오비의 노인경 기자? Kemudian keesokan harinya, In Kyung datang ke pemakaman pria yang tewas saat kecelakaan tadi malam. In Kyung disambut oleh kemarahan beberapa anggota keluarga pria tersebut. Sangat membenci para wartawan yang dahulu meliput berita kematian keluarga mereka yang menjadi korban korupsi nasabah bank. Saat itu In Kyung memberi sebuah kertas pada salah seorang keluarga pria tersebut. Ia ingin memberitahu bahwa sebelum pria tersebut tewas, ia memiliki janji bertemu dengan In Kyung seharusnya. 당시 신현미 이사가 상무였어요. Kemudian Injo dan Do-il kembali mencari tahu tentang kematian Hwayung. Setelah mencoba mencari berita terdahulu, dari situlah diketahui bahwa seorang pegawai akuntan yang menjadi asisten Direktur Shin sebelum Hwayung, ia juga ditemukan meninggal gantung diri, dan kejadian tersebut sama persis seperti yang Hwayung alami. Wanita sebelum Hwayung juga meninggal gantung diri dengan memakai sepatu merah yang sama persis seperti yang Hwayung kenakan. Injo menduga pegawai tersebut juga dibunuh oleh Direktur Shin. Namun Do-il menolak untuk terlibat lebih jauh dengan kematian Hwayung jika kematian tersebut memang ada hubungannya dengan Direktur Shin. Karena tugas utama Do-il adalah untuk menemukan 70 miliar yang telah hilang. 돈보다 신성하지 않다. Injo pun semakin bingung karena ia tidak memiliki teman untuk membantunya memecahkan masalah tersebut. Injo kemudian berusaha melepaskan penatnya dengan berbelanja. Solusi terbaik saat banyak pikiran adalah memang dengan berbelanja. Sementara itu di tempat berbeda, In Kyung mencoba menyembuhkan ketergantungan dirinya dari alkohol. Ternyata sejak masa remaja, In Kyung mencoba menghilangkan semua kecemasannya dengan meminum alkohol agar ia lebih tenang. Jungho mencoba membantu In Kyung dengan mendengarkan semua yang In Kyung rasakan dan simpan selama ini. Namun hal tersebut malah membuat Jungho tidak bisa menutupi perasaannya kepada In Kyung. Kemudian malam harinya, saat Injo dan In Kyung sudah sampai di rumah, Injo dikejutkan dengan sebuah paket kiriman yang berisi sepatu merah. Injo tentu sangat kaget dan takut karena sepatu itu adalah sepatu yang dipakai Hwayung saat bunuh diri.
Sementara itu di tempat berbeda, saat In Kyung akan menjemput adiknya, ia melihat acara penghargaan untuk Hyorin yang terpilih sebagai pelukis muda terbaik. Namun lukisan yang dibawa oleh Hyorin adalah lukisan yang dilukis oleh In Hye. In Kyung pun tentu saja bingung dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian di tempat berbeda, setelah mendapatkan kiriman sepatu merah, Injo langsung menemui Direktur Shin untuk menanyakan kenapa Direktur Shin mengiriminya sepatu merah. Apakah Injo adalah korban berikutnya dari Direktur Shin? Saat itu Direktur Shin terlihat kesal karena ia rupanya mendapatkan panggilan dari kejaksaan. Direktur Shin membantah tuduhan Injo karena ia bukanlah orang yang mengirimi sepatu merah kepada Injo. Dan kematian Hwayung tidak ada sangkut pautnya dengan Direktur Shin sendiri. Kegiatan penggelapan dana ilegal yang telah dilakukan oleh Direktur Shin dengan Hwayung tidak akan membuat Direktur Shin sampai untuk membunuh Hwayung. Namun jika kematian Hwayung memang bukanlah karena bunuh diri, tentunya ada sosok yang lebih kuat dari Direktur Shin di balik kematian Hwayung. Direktur Shin kemudian pergi meninggalkan Injo yang masih bingung dan ketakutan. Namun saat ia mengendarai mobilnya, tiba-tiba ia kehilangan kemudi karena remnya sepertinya tidak berfungsi. Dan kemudian Direktur Shin melihat anggrek biru yang ada di dalam mobilnya. Dan hal tersebut membuat Direktur Shin semakin kehilangan fokus. Dan mobil yang ia kemudikan pun akhirnya menabrak pembatas dan ia pun terjatuh dari atas gedung.